Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal. Kisah seorang jemaah haji asal Banten yang lidahnya menjadi sangat panjang saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Apakah Allah begitu murka hingga menghukumnya seperti itu? Ternyata ada sebuah rahasia besar di balik semua itu. Semua orang akan sangat terkejut ketika mendengar pengakuan dosa-dosanya. Sebelum masuk pada kisahnya, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kita kepada Nabi. Dan semoga yang like dan subscribe diberi rezeki yang melimpah agar mendapat kesempatan untuk naik haji. Amin. Dan mari kita masuk pada kisahnya. Di sebuah desa kecil nan asri di ujung Banten Selatan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah rumah mewah berdinding putih yang mencolok tapi tetap terasa ramah. Bukan karena kemegahannya orang-orang menyebut rumah itu istimewa, tapi karena cinta, cahaya, dan keberkahan yang keluar dari dalamnya. Disitulah tinggal seorang wanita yang dikenal dan dicintai semua orang, Bu Kokom. Usianya sudah 38 tahun, tapi wajahnya masih tampak muda, bersinar, dan penuh keteduhan. Banyak yang mengatakan, kulitnya seperti tak pernah lelah, seperti air wudhu yang membasuhnya saban waktu benar-benar membawa berkah dan keajaiban. Bu, kok wajah ibu nggak pernah berubah? Sih, kayak tahun lalu, bahkan seperti 5 tahun lalu, celetuk salah satu ibu-ibu saat pengajian rutin di musola. Bu Kokom hanya tersenyum. Wajah ini biasa aja, Bu. Mungkin karena tiap hari basah sama air wudhu. Nggak pernah pakai kosmetik mahal. Sejak sore hari, tepat selepas asar, halaman rumah Bu Kokom yang luas selalu berubah menjadi tempat belajar mengaji. Karpet-karpet digelar, tikar dihampar, dan puluhan anak-anak dengan peci dan mukena kecil datang membawa ikra dan mushaf masing-masing. Anak-anak bersahutan, lidah mereka mengeja huruf hijaiyah dengan semangat. Dan Bu Kokom, dengan suara lembut dan wajah sabar, duduk bersila di tengah-tengah mereka. Matanya penuh kasih. Tidak ada rotan, tidak ada bentakan, tidak ada amarah. Hanya senyuman, pelukan, dan kadang, biskuit kecil di akhir pelajaran. Ibu, kalau aku salah terus, ibu marah enggak? Tanya seorang anak kecil bernama Iqbal, polos. Tidak, nak, ibu enggak marah. Belajar itu butuh waktu. Al-Quran itu cahaya, dan kita harus sabar menerimanya. Jawab Bu Kokom sambil mengusap kepala Iqbal. Kegiatan itu bukan sekadar rutinitas bagi Bu Kokom. Itu adalah hidupnya. Setiap bacaan anak-anak menjadi untayan doa, menjadi saksi bahwa ia ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menanam kebaikan sekecil apapun. Tak hanya itu, setiap hari Jumat, halaman rumahnya berubah menjadi dapur umum. Puluhan nasi kotak dibagikan untuk anak-anak yatim, janda-janda tua, dan lansia yang hidup sebatang kara. Tak ada kamera, tak ada unggahan di media sosial. Semua dilakukan dengan tulus dan diam-diam. Ibu, ini nasi gorengnya enak banget, kata Mak Enah, janda renta yang hampir setiap minggu menerima makanan dari Bu Kokom. Kalau Mak Enah suka, ibu senang, jawab Bu Kokom sambil menggenggam tangan keriput itu. Di balik semua itu, berdirilah seorang pria yang menjadi tiang rumah tersebut, Pak Ridwan. Suaminya, seorang ustadz berusia 41 tahun, dikenal bijak, santun, dan penuh wibawa. Setiap kali mengisi khutbah Jumat atau pengajian akbar, musola pasti penuh sesak. Tapi meskipun dihormati banyak orang, di rumah, ia adalah lelaki lembut yang selalu mencium tangan istrinya selepas sholat. Hari ini anak-anak banyak belajar surat Al-Fajr. Cerita Bu Kokom saat makan malam. Pak Ridwan tersenyum. Masya Allah, surat tentang Fajar yang menyaksikan. Mungkin itu yang dirasakan anak-anak. Ya? Fajar ilmu yang kau ajarkan. Kehidupan mereka nyaris sempurna. Warisan dari ayah Bu Kokom membuat mereka serba berkecukupan. Rumah yang mewah, mobil pribadi, tabungan yang tak habis dipakai bertahun-tahun. Tapi satu hal yang tak pernah mereka miliki, mereka belum juga memiliki anak. Padahal sudah 14 tahun pernikahan. Doa yang tak henti untuk meminta diberi keturunan. Dengan harapan yang tak pernah padam.
Tapi takdir seolah belum ingin mengetuk pintu mereka. Setiap malam, di dalam kamar yang sejuk dan harum, mereka sujud bersama. Sholat tahajud menjadi amalan yang tak pernah mereka tinggalkan. "Ya Allah, Kau tahu betapa aku ingin memeluk seorang anak," bisik Bu Kokom di dalam sujudnya. Bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk mencintai, merawat, dan mempersembahkan satu makhluk kecil sebagai bukti cinta kami kepadamu. Kadang, Pak Ridwan hanya diam dan memandangi istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betapa besar kerinduan itu. Ia tahu betapa sakitnya mendengar pertanyaan dari orang-orang iseng di desa. "Kapan punya momongan, Ustadz? Kokom cantik gitu, kok belum punya anak, ya? Jangan-jangan udah ikhtiar ke dokter?" Mereka hanya menjawab dengan senyum, kadang dengan gurauan. Tapi luka di hati tak pernah benar-benar sembuh. "Bang," kata Bu Kokom suatu malam, ketika mereka duduk di serambi rumah, "kalau ternyata kita nggak ditakdirkan punya anak, apa abang tetap bahagia?" Pak Ridwan menggenggam tangan istrinya erat. "Kebahagiaan abang, bukan pada punya atau tidak punya, tapi pada siapa abang jalani hidup ini. Dan selama itu bersamamu, abang cukup." Air mata Bu Kokom jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa dicintai dengan tulus. Namun, jauh di dasar hatinya, ia tetap berharap. "Kadang, aku ingin mendengar seseorang memanggilku, 'Ibu,' bukan karena ngajarin ngaji, tapi karena aku yang melahirkannya," gumamnya pelan. Malam-malam mereka diisi dengan doa. Pagi mereka diisi dengan memberi. Siang mereka dengan mengajar, dan sore dengan senyum anak-anak. Tapi ruang kosong di hati itu tetap ada. Seperti kursi kecil yang belum pernah diisi. Seperti suara tangis bayi yang tak kunjung terdengar. Di balik semua ketegaran, ada air mata yang diam-diam ditelan. Di balik semua kesabaran, ada doa yang tak pernah selesai. Bu Kokom pernah berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin Allah belum kasih, karena aku belum benar-benar siap. Atau mungkin, karena aku masih menyimpan sesuatu yang belum aku benahi dalam hidup ini." Ia tak tahu bahwa dalam waktu dekat, takdir akan mengetuk pintu rumahnya, membawa tamu istimewa, membuka luka lama, dan menuntunnya menuju titik terendah dalam hidup, hanya untuk memperlihatkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Angin sore bertiup lembut menyapu pepohonan di halaman rumah Bu Kokom. Langit mulai berwarna keemasan, pertanda senja akan segera datang. Anak-anak mengaji seperti biasa, menyenandungkan ayat-ayat suci dengan suara pelan yang menenangkan hati. Namun hari itu terasa berbeda. Tepat ketika pelajaran mengaji selesai dan anak-anak mulai pulang satu persatu, terdengar suara deru mobil berhenti di depan rumah. Sebuah mobil sedan hitam yang elegan, tak biasa terlihat di desa mereka. Seorang pria tua bersorban putih turun dari mobil, dengan senyum damai yang begitu menggetarkan. Matanya teduh, wajahnya penuh cahaya. Pak Ridwan sempat terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya tersadar dan segera berlari menyambut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suara itu begitu akrab. Suara masa lalu. Suara yang pernah membangunkan hatinya dalam malam-malam pondok yang sunyi. "Masya Allah, Kiai Abdul?" Pak Ridwan langsung mencium tangan laki-laki itu dan memeluknya erat. "Ridwan, murid kesayanganku. Aku rindu padamu, nak." Mendengar nama itu, Bu Kokom yang sedang membereskan Al-Quran segera menoleh. Ia terkejut, dan segera ikut menyambut sang tamu istimewa. "Assalamualaikum, Kiai." "Masya Allah, kami merasa sangat terhormat." Kiai Abdul hanya tersenyum. Matanya menatap Bu Kokom penuh kekaguman dan rasa sayang seperti seorang ayah pada anak perempuannya. Rumah mereka pun kembali ramai, bukan oleh anak-anak, melainkan oleh nostalgia. Malam itu meja makan dihiasi berbagai masakan khas Sunda kesukaan Kiai Abdul. Sayur asem, ikan goreng, sambal terasi, dan lalapan segar. Mereka makan sambil tertawa, mengenang masa lalu, dan mengobrol hangat tentang desa, pendidikan, dan kehidupan. Namun di tengah canda dan tawa itu, Kiai Abdul tiba-tiba menghentikan sendoknya. "Kokom,
Ridwan, ada hal yang membuatku jauh-jauh datang ke sini. Keduanya langsung diam. Tatapan mereka berubah serius. Aku dengar, kalian belum dikaruniai anak. Seketika, suasana berubah hening. Suara jangkrik dari luar jendela, seolah menjadi satu-satunya bunyi yang tersisa di ruangan itu. Pak Ridwan menunduk. Benar, Kiai, sudah 14 tahun kami menunggu, tapi tak kunjung mendapat keturunan. Bu Kokom hanya menatap piringnya. Tangannya menggenggam sendok erat, seperti menahan sesuatu di dalam dadanya agar tak runtuh. Sudah ikhtiar medis? Tanya Kiai. Sudah, Kiai. Kami pernah periksa ke dokter kandungan. Semua hasilnya baik. Tidak ada gangguan. Tapi, tetap saja belum ada tanda-tanda. Kiai Abdul mengangguk pelan. Lalu ia menatap keduanya dengan pandangan dalam yang terasa menusuk, tapi penuh kasih. Apakah kalian sudah naik haji? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Pak Ridwan dan Bu Kokom saling pandang. Mereka terdiam cukup lama, tak percaya bahwa pertanyaan itu bisa terasa begitu menampar. Kami, belum, Kiai, suara Pak Ridwan perlahan mengecil. Kami belum terpikir ke sana. Kiai Abdul menarik napas dalam. Ridwan, Kokom, Allah itu Maha Pemberi. Tapi kadang, Dia menunggu kita datang padanya di tempat yang paling suci. Tempat yang menjadi kiblat kita setiap hari. Datanglah ke rumahnya. Sujudlah di depan Ka'bah. Minta dengan sepenuh hati. Menangislah di tempat para nabi bersujud. Bu Kokom menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya mulai berguncang. Ia menangis dalam diam. Selama ini kami hanya berdoa di rumah, bersedekah, mengajar, tapi kami tak pernah berpikir untuk pergi menghadap langsung ke Baitullah, ucapnya sambil terisak. Pak Ridwan merasa tertampar. Kami bahkan cukup secara finansial. Tapi kami merasa lalai. Kadang, kata Kiai Abdul dengan suara lembut, bukan karena kita tak mampu, tapi karena hati kita belum benar-benar tunduk. Maka, tundukkanlah seluruh jiwa kalian di tanah suci. Mintalah, menangislah, dan percayalah pada Allah. Suasana malam itu penuh haru. Mereka bertiga duduk diam dalam hening yang dalam. Hanya suara azan Isya yang terdengar dari kejauhan, seperti menjadi penutup pertemuan itu. Selepas sholat, di ruang keluarga, Bu Kokom duduk di sofa. Ia masih terisak. Pak Ridwan memegang bahunya. Bang, aku merasa seperti orang yang bodoh. Kita punya segalanya, tapi kita belum pernah sungguh-sungguh menyerahkan semuanya pada Allah. Pak Ridwan mengangguk. Besok pagi, kita daftar haji, sayang. Kita tidak akan tunda lagi. Kita akan datang ke rumahnya. Bersama-sama. Keesokan paginya, rumah itu kembali sibuk. Namun bukan dengan anak-anak mengaji atau ibu-ibu yang minta doa. Kali ini, kesibukan itu adalah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Perjalanan menuju Tanah Suci. Bu Kokom membuka lemari tempat menyimpan surat-surat penting. Di dalamnya ada tabungan sejak 5 tahun lalu, tapi tak pernah disentuh. Ia membuka uang itu, lalu memandangi Pak Ridwan. Kita ambil yang terbaik. Ya, Bang. Jangan menunggu antrean lama. Aku ingin cepat ke sana tanpa menunggu bertahun-tahun. Pak Ridwan tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kita ambil kelas VIP. Kita ingin segera menghadapnya. Mereka pun pergi ke yayasan haji terpercaya di kota. Setelah konsultasi dan pengurusan dokumen, mereka pun resmi mendaftar haji dengan keberangkatan tercepat, 6 bulan dari sekarang. Saat menandatangani formulir pendaftaran, Bu Kokom menatap tulisan namanya. Air matanya menetes. Akhirnya, aku akan ke sana, Ayah, bisiknya dalam hati, teringat almarhum ayahnya yang selalu berpesan agar suatu saat nanti ia pergi ke Tanah Suci. Sepulang dari pendaftaran, mereka mulai menyiapkan diri lahir batin. Buku manasik dibaca setiap malam. Video-video haji ditonton berulang-ulang. Bahkan mereka menyewa pembimbing pribadi agar ibadahnya lebih sempurna. Semakin hari, hati mereka semakin tenang.
Setiap malam doa-doa menjadi lebih dalam. Mereka mulai merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk meminta anak, tapi untuk menyucikan hati, memperbaiki diri, dan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar harapan duniawi. Salah satu malam menjelang keberangkatan, Bu Kokom duduk di ruang tamu. "Bang," bisiknya. Pak Ridwan yang sedang duduk menikmati teh. "Ya, sayang, kenapa?" "Aku merasa ada yang belum selesai dalam hidupku. Seperti ada yang masih mengganjal." Pak Ridwan menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Mungkin nanti, di sana, kamu akan tahu apa itu." Bu Kokom menatap wajah suaminya. Matanya berkaca. "Kamu yakin Allah masih akan dengar doa kita?" Pak Ridwan menggenggam tangannya erat. "Allah selalu mendengar, tapi Dia memberi pada waktu yang paling tepat." Dan mereka pun berdoa malam itu lebih lama dari biasanya. Lebih dalam dari sebelumnya. Karena dalam hati yang penuh luka, harapan, dan kerinduan, ada janji Allah yang tak pernah ingkar. Setelah beberapa bulan penantian, hari yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya tiba. Bandara Soekarno-Hatta penuh sesak dengan para calon jamaah haji dari berbagai daerah. Suasana haru, doa, dan tangisan menyatu dalam lautan ihram putih dan mukena suci. Ada aroma kesungguhan dalam tiap langkah kaki. Ada tangisan perpisahan yang menggantung di udara. Namun yang paling kentara adalah harapan untuk pulang sebagai manusia yang baru. Bu Kokom dan Pak Ridwan berdiri di tengah kerumunan. Mereka mengenakan pakaian ihram VIP yang disiapkan yayasan, tapi tak ada kesan kemewahan di wajah mereka. Justru, mereka tampak lebih sederhana dari biasanya. Wajah Bu Kokom sembab, matanya berkaca-kaca sejak pagi. "Bang," katanya lirih saat mereka berjalan menuju ruang tunggu keberangkatan. "Hatiku rasanya mau meledak." Pak Ridwan menggenggam tangannya. "Itu tandanya kamu akan benar-benar datang sebagai hamba." Di dalam pesawat, suara zikir dan shalawat terdengar dari berbagai penjuru. Bahkan pilotnya pun membuka dengan salam dan doa keberangkatan yang menyentuh hati. "Ya Allah, bawa kami ke rumahmu dengan selamat. Jadikan setiap langkah kami sebagai ampunan. Jadikan setiap napas kami sebagai tasbih. Jadikan setiap air mata kami sebagai cahaya." Selama 9 jam perjalanan, Bu Kokom tak bisa tidur. Ia hanya memandang jendela, menatap langit malam yang gelap di luar, seolah mencoba menyelami rahasia langit tempat doa-doanya terbang selama bertahun-tahun. Sesampainya di Jeddah, para jamaah dipandu dengan teliti oleh petugas haji. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Mobil-mobil bus khusus mengangkut mereka. Di sepanjang jalan, suara talbiyah menggema. "Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik." Bu Kokom menangis tanpa suara. Air matanya mengalir begitu saja. Ia menggenggam erat tasbih yang dibawanya dari Indonesia, tasbih peninggalan ayahnya. Tasbih yang dulu ia mainkan sebagai anak kecil, kini menjadi saksi permohonan seorang wanita yang datang menghadap Tuhannya. Ketika mereka sampai di Hotel Grand Zamzam, hanya beberapa meter dari Masjidil Haram, Pak Ridwan mengajak istrinya bersiap untuk tawaf. "Yuk, sayang, kita mulai perjalanan ini dengan niat yang paling dalam." Sambil mengenakan mukena putih bersih, Bu Kokom menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak begitu damai. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Perasaan yang begitu dalam, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Malam itu, di bawah cahaya ribuan lampu yang memantulkan kemilau putih Masjidil Haram, mereka memulai tawaf. Langkah kaki mereka menyatu dengan jutaan jamaah lain dari seluruh dunia. Tidak ada perbedaan. Tidak ada kasta. Hanya manusia dan Allah. Putaran pertama, Bu Kokom membaca doa dengan penuh harap. "Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, kabulkan doaku." Putaran kedua, ia mulai merasakan dadanya sesak. Putaran ketiga, tiba-tiba tenggorokannya terasa sangat panas. Seperti ada bara api yang menempel di dalamnya. Ia terbatuk-batuk, mencoba menelan air liur, tapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. "Bang," panggilnya pelan.
Pak Ridwan menoleh, wajahnya langsung berubah cemas. "Kamu kenapa, sayang?" Aku merasa aneh, tenggorokanku panas, seperti terbakar." "Bertahan, ya, sebentar lagi selesai tawaf." Namun pada putaran keempat, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Bu Kokom tiba-tiba terhuyung, lalu ambruk di tengah kerumunan jamaah. "Ya Allah!" teriak Pak Ridwan panik. Yang lebih mengejutkan, dari mulut Bu Kokom muncul sesuatu. Lidahnya memanjang, menjulur keluar dengan ukuran yang tak wajar. Seperti ular yang keluar dari mulut, panjangnya sangat panjang. "Allahu Akbar!" teriak beberapa jamaah. Suasana tawaf yang khusyuk berubah menjadi kepanikan. Beberapa orang menangis ketakutan. Ada yang istighfar keras-keras. Beberapa memeluk kerabatnya dan menyingkir menjauh. Bahkan beberapa petugas masjid ikut tertegun menyaksikan pemandangan mengerikan itu. "Ujian apa ini?" bisik seorang jamaah asal Malaysia sambil gemetar. "Itu pasti azab Allah," teriak seorang jemaah. Pak Ridwan berusaha menahan tubuh istrinya yang meronta. Suaranya parau, tangannya gemetar. "Kokom, sayang, tenang. Ya Allah, ini apa? Ini kenapa?" Tawaf yang tadinya khusyuk mendadak berubah menjadi penuh kepanikan. Setelah beberapa saat, para petugas medis datang membawa tandu dan mengangkat Bu Kokom yang kini hanya bisa menangis dan mengerang. Lidah panjang itu masih menjulur. Darah mulai keluar dari sela bibirnya. Ia tak bisa bicara, hanya mengeluarkan suara-suara parau dari tenggorokannya. Di ruang medis Masjidil Haram, suasana sangat tegang. Para dokter mengelilingi tubuh Bu Kokom. Mereka memeriksa dengan peralatan canggih, tapi tak ada penjelasan medis yang bisa menjawab fenomena ini. Kemudian seorang dokter mencoba memeriksa dan memegang lidah Bu Kokom. "Kondisi ini tidak masuk dalam referensi medis manapun," ujar seorang dokter. "Ini bukan luka, ini bukan tumor, bukan pembengkakan otot. Ini seperti mukjizat atau mungkin ini adalah azab." Beberapa staf medis saling pandang. Wajah-wajah mereka penuh kebingungan. Salah satu dari mereka, seorang staf dokter, akhirnya memberanikan diri bicara. "Ibu, maaf, saya tahu ini bukan kapasitas saya, tapi mungkin ini bukan penyakit. Mungkin ini akibat dari sesuatu yang belum selesai. Seperti ada sebuah dosa besar di balik semua ini." Suasana mendadak sunyi. Pak Ridwan menoleh pada istrinya. Ia menggenggam tangan Bu Kokom yang mulai dingin. "Kokom, kalau kamu pernah melakukan kesalahan, katakanlah sekarang. Jangan ditunda lagi." Dan saat itu, di tengah ruang medis yang sunyi, di antara suara detak jantung monitor dan langkah kaki petugas, Bu Kokom mencoba bicara. Dengan susah payah, dan lidah yang menjulur, ia merangkai kata-kata. Pelan. Dengan penuh rasa sakit. "Waktu ayah meninggal, dia berpesan agar aku membagi warisan dengan adikku, Kamal." Pak Ridwan terdiam. Ia belum pernah mendengar cerita ini. "Tapi, aku bohong, aku bilang harta ayah habis untuk berobat, padahal aku simpan semua untuk diriku sendiri." Tangisnya pecah. Air mata mengalir deras di pipinya yang pucat. Lidah panjang itu masih menjulur, membuatnya semakin terlihat mengerikan, tapi justru semakin menguras simpati. "Aku ingin minta maaf. Aku ingin kembalikan semuanya. Aku salah. Mungkin karena hal itu aku menjadi seperti ini." Para petugas medis yang menyaksikan kisah itu hanya bisa menunduk. Beberapa ikut menangis. Pak Ridwan menggertak. "Kenapa kamu sembunyikan ini dariku? Harusnya kita kembalikan hak Kamal sejak dulu. Harusnya semua dibagi rata." Seorang dokter mengatakan pada Bu Kokom agar ia berserah diri kepada Allah dan memohon ampun. "Sekarang tenangkan diri terlebih dulu, lalu cobalah untuk berserah diri dan memohon ampunan kepada Allah." Bu Kokom akhirnya berbaring. Ia berdoa dan memohon ampun pada Allah. "Ya Allah, ampuni aku berjanji akan memperbaiki semuanya." Tangis Bu Kokom semakin menjadi-jadi. Tapi di saat itulah,
Sesuatu yang menakjubkan terjadi. Perlahan, lidah yang panjang itu mulai menyusut. Milimeter demi milimeter. Seolah kebenaran yang ia ucapkan membebaskan tubuhnya dari hukuman. Para dokter tertegun. Beberapa memekik takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hingga akhirnya, lidah itu kembali seperti semula. Bu Kokom terdiam. Hanya isak tangis yang tersisa. Tangannya menggenggam tangan Pak Ridwan erat. "Bang, aku takut Allah tak mau maafkan aku." Pak Ridwan memeluknya erat. "Allah Maha Pengampun. Sayang, kau sudah jujur. Kau sudah bertobat. Kau masih hidup, artinya kau masih diberi kesempatan." Dan malam itu, di dalam kamar rumah sakit Masjidil Haram, sepasang suami istri bersujud, menangis, menciumi lantai, mengucapkan syukur. Mereka telah melihat kebesaran Allah secara langsung. Mereka telah diselamatkan dari azab, dan diberi kesempatan kedua. Mereka merasakan kasih sayang Allah yang begitu nyata. Beberapa hari setelah peristiwa mengejutkan di Masjidil Haram, kondisi Bu Kokom perlahan membaik. Lidahnya kembali normal, tapi bukan hanya fisiknya yang berubah. Hatinya juga seperti lahir kembali. Ia menjadi lebih tenang, lebih lembut dalam berkata, dan matanya menyimpan kedalaman yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Selama sisa perjalanan haji, Bu Kokom tak pernah melewatkan salat malam. Ia selalu menangis dalam sujudnya, berdoa untuk meminta keturunan, dan berdoa agar langkah-langkahnya diberi ridho Allah. Bahkan ketika sedang berdiri di hadapan Ka'bah, ia sering hanya diam, memandang tanpa berkata apa-apa, seolah mencoba berkomunikasi langsung dengan Allah lewat air matanya. Pak Ridwan juga berubah. Ia menjadi lebih sabar, lebih banyak memeluk istrinya, dan lebih banyak diam sambil menggenggam tangan sang istri ketika Bu Kokom kembali terisak tanpa alasan. Ia tahu, air mata itu bukan air mata biasa. Itu adalah tetesan luka masa lalu yang baru bisa keluar sekarang. Setelah semua rangkaian ibadah haji telah selesai, dan kini mereka kembali ke tanah air. Sesampainya di Indonesia, sambutan keluarga dan warga begitu hangat. Mereka disambut sebagai Haji Mabrur, tanpa tahu bahwa di dalam dada mereka berdua ada luka dan penyesalan yang masih berdenyut pelan. Bu Kokom tidak langsung kembali ke rutinitas mengajar. Ia minta waktu. Ia hanya ingin diam, merenung, dan satu hal yang menjadi tekadnya, mencari Kamal. "Sebelum aku mati, aku harus temui Kamal. Aku harus kembalikan semuanya. Walau dia benci aku, walau dia tak sudi lihat wajahku, aku harus tetap minta maaf." Pak Ridwan mengangguk. "Baiklah, besok kita cari dia sama-sama." Keesokan harinya, mereka pergi ke beberapa desa untuk mencari keberadaan Kamal. Namun pencarian Kamal tidak mudah. Ia sudah pindah rumah sejak lama. Nomornya tidak aktif. Jejaknya samar. Banyak yang bilang ia tinggal di pedalaman. Ada juga yang bilang ia sakit-sakitan. Yang lain bahkan berkata, dia mungkin sudah meninggal. Kalimat itu menusuk hati Bu Kokom. "Jangan, Bang, jangan bilang begitu," katanya lirih. "Kalau dia sudah mati sebelum aku minta maaf, berarti aku kehilangan satu-satunya pintu ampunan dari manusia." Namun mereka tak menyerah. Mereka cari dari kampung ke kampung. Tanya tetangga lama. Selidiki akun media sosial. Bahkan bertanya pada para sopir angkot dan tukang parkir yang dulu biasa Kamal kenal. Sampai suatu hari, mereka mendapat petunjuk. "Bu, Pak, kalau Kamal yang dimaksud Kamal anak Pak Gozali, guru SD dulu, mungkin saya tahu. Sekarang dia tinggal di kampung Cipelang, dekat lereng gunung. Dia sakit. Kerjanya ya cuma ngerajut dan beternak ayam." Hati Bu Kokom mencelos. Ia langsung jatuh duduk. Tangannya menutup wajahnya. Kenapa rasanya sakit? Ya Allah. Pagi itu, mereka berangkat ke kampung Cipelang. Jalanannya sempit, jalanan berdebu, melewati sawah, sungai kecil, dan hutan pinus. Rumah Kamal sederhana. Hanya berdinding papan, dengan atap seng yang sebagian bolong. Di depan rumah ada kandang ayam kecil. Dan di teras,
Berdiri seorang pria kurus, berambut sangat lusuh, dengan wajah tirus yang menyimpan letih panjang. Bu Kokom turun dari mobil dan berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Pandangannya kabur oleh air mata. Itu Kamal. Adik yang dulu ia abaikan. Yang ia biarkan hidup dalam kebohongan. Kamal menatap mereka. Lama. Tak berkata apa-apa. "Hai," ucap Bu Kokom lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamal, ini kakak." Kamal tak menjawab. Ia hanya menatap tajam. Bu Kokom maju satu langkah, lalu berlutut. Di hadapan adik yang dulu ia hianati. "Maafkan aku." Suara itu pecah. Tangisnya tumpah seperti bendungan jebol. Ia mencium kaki Kamal yang pucat. Ia meraih tangan Kamal yang kaku. Ia tak peduli jika ditolak. Ia hanya ingin satu hal, dimaafkan. "Aku telah berbohong. Aku bilang warisan ayah habis. Padahal tidak. Aku simpan semua. Aku rakus. Aku takut kamu akan membagi dengan istrimu. Aku takut kehilangan kendali. Aku takut kehilangan rasa. Lebih." Tangisnya semakin pecah. "Lalu aku kena azab di Mekah, di hadapan Ka'bah, di tempat semua orang melihat. Aku menanggung malu, rasa sakit, dan rasa bersalah yang tak bisa kulukiskan." Pak Ridwan berdiri di belakang, menunduk. Matanya juga basah. Ia biarkan istrinya bicara, sebab itu adalah beban yang tak bisa ia bawa untuknya. Kamal menatap mereka lama. Dan tiba-tiba, pria kurus itu ikut menangis. Tapi bukan tangis kemarahan. Bukan tangis dendam. "Aku sudah lama memaafkan, Mbak." Tubuh Bu Kokom melemas. Ia menatap wajah adiknya yang basah oleh air mata. "Kamu, maafkan aku?" Kamal mengangguk. "Tapi bukan karena aku tahu alasanmu. Aku memaafkan karena aku lelah menyimpan dendam, karena aku takut mati membawa rasa dendam dan benci." Ia menarik napas panjang. "Setiap malam aku juga menangis. Bukan karena aku kehilangan harta, tapi karena aku kehilangan kamu sebagai kakak." Bu Kokom menangis semakin keras. Ia memeluk adiknya erat-erat. Lama. Mereka berdua menangis seperti anak kecil. Seperti dua anak yatim yang dulu ditinggal ayah, kini menemukan kembali rumah mereka dalam pelukan masing-masing. Bu Kokom dan Pak Ridwan secara resmi mengembalikan semua hak waris Kamal. Bahkan mereka menambahkan sebagian dari tabungan pribadi mereka untuk mengganti tahun-tahun yang telah dilewati Kamal dengan kesulitan. Mereka menyerahkan uang bernilai 200 juta di dalam koper. "Tolong terima, Kamal," kata Pak Ridwan. "Ini bukan sekadar uang. Ini bukti bahwa kami sungguh ingin memperbaiki semua." Kamal menerimanya, bukan dengan senyum bahagia, tapi dengan air mata yang tulus. "Terima kasih, Mas, Mbak. Semoga Allah ridha dengan semua ini." Sepulang dari Cipelang, Bu Kokom tidak langsung kembali mengajar. Ia memilih untuk mulai bercerita di pengajian-pengajian. Ia membagikan kisahnya tentang keserakahan, tentang lidah yang menjulur di depan Ka'bah, tentang pengakuan, tentang keajaiban pengampunan. Orang-orang mendengarkan dengan khusyuk. Beberapa menangis. Beberapa mengepalkan tangan, merasa tertampar oleh kisah nyata yang begitu nyata dan menyentuh. "Saya di sini bukan untuk mempermalukan diri," kata Bu Kokom dalam satu pengajian, "tapi untuk mengingatkan bahwa jika kita masih hidup, maka pintu taubat masih terbuka. Tapi jangan tunggu sampai Allah sendiri yang memaksa kita mengaku." Ia tak lagi dikenal sebagai guru yang tegas, tapi sebagai sosok yang hangat, lembut, dan penuh kasih sayang. Di setiap pelukannya, anak-anak merasa damai. Di setiap nasihatnya, para ibu menangis. Dan setiap kali ia menyebut nama Kamal, bibirnya bergetar penuh haru. Suatu hari, di akhir sebuah pengajian, seorang ibu muda bertanya, "Bu, lidah ibu, apa masih sakit?" Bu Kokom tersenyum. Ia menoleh pada Pak Ridwan di sebelahnya. "Tidak, justru sekarang, lidah saya lebih hidup daripada sebelumnya." Ia menatap para jamaah. Air matanya menetes perlahan.
Lidah yang dulu saya gunakan untuk berbohong, kini saya gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Lidah yang dulu menyakiti, kini saya pakai untuk menyembuhkan. Suasana hening. Lalu terdengar isak. Semua mata berkaca-kaca. 3 bulan kemudian, Bu Koko merasakan ada yang aneh di perutnya. Ia sering merasa lemas dan mual. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata Bu Kokom sedang mengandung, ia ternyata hamil. Air mata tumpah di mata Bu Kokom dan Ustadz Ridwan. Penantian selama belasan tahun seolah sirna oleh kebahagiaan yang selama ini mereka nantikan. Dan malam itu, kisah Bu Kokom menjadi pelajaran hidup yang akan dikenang banyak orang. Bukan karena keanehan lidahnya, tapi karena keberaniannya mengakui, memperbaiki, dan kembali pada Allah sebelum terlambat. Kisah Bu Kokom adalah kisah kita semua. Manusia biasa yang tak luput dari salah, yang terkadang lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan ridha Allah. Tapi Allah tak pernah membenci hambanya. Ia hanya menunggu kita sadar, mengakui, dan pulang. Lewat sakit, lewat malu, lewat derai air mata di tempat paling suci, Bu Kokom akhirnya menemukan jalan pulang. Bukan hanya kepada adiknya, tapi kepada Allah yang Maha Pengampun. Dan ketika lidahnya kembali bisa bicara, yang ia sampaikan bukan lagi alasan atau pembelaan, tapi kebenaran, kejujuran, dan taubat yang tulus. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang berapa lama kita memendam rahasia, tapi berapa cepat kita berani mengakuinya, sebelum semuanya terlambat. Semoga ada hikmah positif yang bisa kita ambil dari kisah ini. Silakan tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.